masih penting nggak SLRT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, hari ini kita ngundang dengan kesekian kalinya Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Bangkalan, aktivis yang memang betul-betul getol di khusus spesialis di urusan kesehatan, pembelaan terhadap masyarakat miskin, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Pemirsa Sandasan, berawal dari 4-5 hari yang lalu ada rapat dengar pendapat di Komisi D Kabupaten Bangkalan yang membahas tentang masalah biakes miskin, termasuk kriteria-kriterianya. Agar lebih dalam lagi kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aliman. Saya sebetulnya berulang-ulang nelpon Pak Ketua ini untuk bicara banyak sebetulnya. Baru kali ini ya bisa ya. Sibuknya di mana sebetulnya Pak Ketua? Sebenarnya kalau saya, Pak Aliman, bukan yang termasuk sibuk, tapi yang nomor 2, Pak Aliman. Gimana? Bu mesibuk. Gitu. Bu mesibuk ya. Iya. Pak Ketua, berawal dari rame di medsos sebetulnya dari statusnya Bang Syukur Sabidin, mantan aktivis MCW yang ngurus salah satu kerabatnya atau masyarakat yang untuk mengakses layanan kesehatan gratis gitu ya, tapi itu dianggap tidak memenuhi syarat. Itu baru dari situ ada RDP di Komisi D Kabupaten Bangkalan. Sebetulnya apa sih sebetulnya makhluk SLRT dan kriteria biaya miskin itu, Pak Ketua? Jadi runut kejadiannya ini sebenarnya semenjak dibentuknya tim SLRT ini, saya juga berharap dengan adanya tim ini benar-benar bisa memverifikasi dan memvalidasi data orang miskin yang membutuhkan pembiayaan kesehatan, sehingga akhirnya nanti bisa dibiayai oleh pemerintah. Yang perlu diketahui dulu untuk tim SLRT ini adalah sistem layanan rujukan terpadu yang ada di bawahnya Dinsos, kan seperti itu. Dan itu hanya di Bangkalan ya yang ada? Kan sebenarnya dulu nasional. Oh, nasional dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kebijakan itu akhirnya diserahkan kepada daerah. Oh gitu. Dan di Bangkalan ini kebetulan yang memilih untuk diadakan lagi tim SLRT ini. Pemirsa Sandasan, ini jelas-jelas memang betul-betul aktivis di urusan kesehatan, makanya tahu dari dulu sampai sekarang, tahu semua. Lanjut Pak Ketua. Nah, selanjutnya tugas dari tim SLRT ini sebenarnya bukan hanya survei untuk masalah masyarakat miskin yang sakit ini aja sebenarnya. Jadi lebih kepada pembenahan data kemiskinan. Oh, tidak hanya itu ya? Ya, jadi semua bansos. Jadi tidak verifikator. Bukan hanya itu menjadi hanya salah satu saja. Salah satu saja tugasnya itu ya SLRT. Jadi kalau untuk yang hal yang lain itu lebih kepada data BPNT, PKH, pokoknya semua bansos itu nanti yang memverifikasi dan pembenahan datanya itu ya di tim SLRT ini. Kok namanya SLRT kalau begitu, Pak Ketua? Ya karena menjadi rujukan untuk semua hal yang berkaitan dengan bansos. Oh, terpadunya ini terpadunya ini akhirnya ke tim SLRT ini. Oh, jadi urusan data kemiskinan, data-data yang terkait dengan urusan bantuan kemiskinan itu SLRT ini dari hulu sampai hilirnya tugasnya ya? Ya, bantuan sosial untuk pembenahan datanya ya. Walaupun data, verifikasi dan validasi. Walaupun sebenarnya sudah ada tim pendamping PKH dan tim TKSK itu sebenarnya sudah ada. Yang untuk verifikasi itu ada tim TKSK ini dan validasi ini ada sebenarnya. SLRT ini dibiayai negara kan? Loh, tidak gratis kerjanya kan? Ya enggak lah Pak. Mas. Ya tentu itu sudah jelas. Bukan relawan. Bukan. Jadi, karena saya sempat gini Pak Ketua, sebelum itu ramenya kan sempat rame juga bahwa SLRT itu melakukan pelatihan di Malang, yang itu dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Dinsos bahwa itu tidak menggunakan uang negara. Jangan-jangan memang ini kumpulan dari sebuah relawan.
Lah perkara itu kan permasalahan teknis, biar mereka yang mengetahui itu dan gitu. bagaimana itu urusan mereka itu. Enggak, kalau memang itu memang lembaga negara resmi bank negara, malu dong kalau negara tidak membiayai tentang masalah bagaimana meningkatkan kapasitas para anggotanya. Masa itu mau urunan, masa itu mau buka sombongan sombongan itu di apa itu kalau di jalan itu. Donasi gitu. Iya, donasi di jalan-jalan kayak masjid itu kan enggak kan? Enggak, tapi mungkin itu bagian dari itikat baik untuk ikut dalam pengabdian itu. Oh gitu, iya. Jadi ada unsur sosialnya juga, Pak. Oh ya, relawan dong. Kalau begitu memang betul relawan. Tidak gitu. harus relawan juga, Pak. Jadi artinya pengabdian, pengorbanan itu siapapun bisa melakukan. Tergantung niat lah kalau seperti itu. Jadi negara memberikan salah satu penghargaan terhadap mereka semua meskipun gajinya tidak banyak seperti dewan gitu ya. Ya. Gitu, ya. Lanjut. Permasalahan bayarannya itu sudah bukan ranah saya. Ya. Urusan tim terkait itu. Oke, selanjutnya terkait dengan Biakes Maskin ini sendiri sebenarnya sebelum adanya RDP yang kemarin itu, rapat dengar pendapat yang kemarin itu sebenarnya sudah ada rapat sebelumnya di Dewan. Nah, jadi akhirnya waktu itu masih ada 14 kriteria. 14 kriteria sesuai dengan keputusan menteri itu ya? Betul. Nah, jadi 14 kriteria itu akhirnya di situ diputuskan dari 14 kriteria itu harus memenuhi syarat 50% plus 1. 50% per 1 dari 14 kriteria. Ya, jadi harus memenuhi 8 kriteria. Itu tetap kita biarkan karena kita evaluasi dulu bagaimana sih dampaknya. Gitu. Jadi ternyata dampak dari 50% plus 1 dari 14 kriteria itu ternyata banyak masyarakat yang terpaksa harus tidak lolos. Tidak bisa dijangkau oleh program ini. Tidak bisa. Sulit. Jadi masyarakat untuk lolos dari 8 kriteria itu cukup sulit gitu loh. Karena saya memang melihat sendiri 14 kriteria itu sudah tidak relevan kalau untuk kehidupan saat ini. Artinya kriteria indikator kemiskinan dari 14 kriteria itu tidak bisa ditemukan, tidak relevan gitu ya. Tidak relevan gitu. Nanti bisa ditampilkan Pak 14 kriteria itu bisa ditampilkan. Kita tampilkan. Nah, biar nantinya masyarakat juga paham dengan 14 kriteria itu. Akhirnya dengan banyaknya keluhan masyarakat, dengan banyaknya inputan dari masyarakat, akhirnya saya berpikir bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu loh. Kriteria ini. Karena waktu RDP yang pertama dulu, saya sudah menyampaikan ke Dewan gitu loh bahwa ini nih perlu dikirim surat ke pusat gitu loh, agar ada revisi gitu loh. Karena saya rasa 14 kriteria itu sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini gitu loh. Akhirnya saya dengar itu di Dewan sudah mengirimkan surat juga ke Kemensos. Tapi belum ada jawaban sampai hari ini. Apakah itu sudah ada jawaban ataukah yang sekarang 11 muncul itu merupakan jawaban, saya kurang paham. Tapi yang pasti akhirnya muncul lagi. Nah, sekarang yang jadi 11 kriteria ini berdasarkan surat Menteri Sosial ini. Baru. Ini Tanggal berapa? Bulan apa ini? Ini tanggal 16 Maret 2021. Maret berarti barusan kemarin, saja. Ya. Pertengahan bulan kemarin. Gimana itu anaknya? Apakah ini jawaban dari surat itu atau karena ini berlakunya nasional, Pak, bukan hanya betul. Atau karena memang sudah ada evaluasi di Kemensos, kita kurang paham. Yang pasti 11 kriteria ini sudah menjadi lebih fleksibel, Pak. Dari sebelumnya 14 itu. Ya. Jadi sekarang itu sudah digugurkan ya yang 14 tadi itu. Saya tidak paham apakah itu digugurkan ataukah yang 11 ini menjadi penggantinya, saya tidak paham. Oh gitu. Tapi ini sudah dijelaskan di sini bahwa 11 kriteria ini sudah bisa dijadikan acuan untuk kriteria masyarakat miskin. Dari validasi data sampai ke berhak untuk mendapatkan mendapatkan layanan itu gitu ya. Bukan hanya Biakes Maskin ya. Ini untuk kriteria miskin ini bukan hanya untuk Biakes Maskin. Semua program bansos. Gitu. Semua program bansos. Itu pemirsa, catat ini ya. Tidak hanya terspesifikasi kepada Biakes Miskin, tapi ini seluruh program bantuan sosial kriterianya ada 11 sekarang. Ya. Ini keputusan Menteri Sosial. Surat Menteri Sosial ini pertanggal 16 Maret. Ada nomornya, nanti bisa ditampilkan. Oke. Nanti kita kirim Pak Mohi ya. Siap. Dari 11 ini lebih fleksibel. Ya. Kalau yang dibandingkan dengan kebijakan lokal dari hasil rapat pertama kali dari 14 kriteria turun ke 50+1 ke 8 itu dengan yang 11 ini gimana? Sebenarnya hampir tidak jauh berbeda, Pak. Cuman
lebih fleksibel gitu. Nah, lebih fleksibel sehingga akhirnya dari 11 kriteria ini sebenarnya sudah mewakili tapi lebih fleksibel saja, tidak terlalu spesifik gitu. Oh gitu. Jadi lebih mudah untuk dijangkau gitu aja. Oke. Dan ini dari 11 kriteria yang sekarang keluar dari Kemensos ini justru kalau melihat keadaan masyarakat Bangkalan akan banyak terjangkau. Ya, akan banyak terjangkau. Sebenarnya begini, Pak. 11 kriteria dari 14 ini sebenarnya tidak banyak berubah. Tapi lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Iya. Begitu. Ya. Jadi menurut Pak Ketua itu tentang masalah kinerja SLRT, karena saya sempat menyaksikan di channel YouTube-nya Pak Ketua, sempat minta SLRT dibubarkan segala macamnya. Apa sebetulnya yang menjadi kecewaan dari Pak Ketua sebagai aktivis kesehatan selama ini yang sangat getol melayani dan juga membantu orang-orang miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan dari negara ini? Apa sebetulnya yang menjadi kecewaan? Sebenarnya berangkat dari banyaknya keluhan masyarakat dan masyarakat ini merasa tidak bisa menjangkau ini. Tim SLRT ini yang bagian bertugas ini untuk survei ini, saya berpikir hanya melakukan hal yang baku gitu. Jadi artinya saklek pada 14 kriteria itu yang akhirnya 50% per satu itu tetap saklek di situ. Jadi sense of sociality and sense of humanity itu seolah-olah tidak dipakai gitu loh. Tapi kalau seperti itu bicara tentang masalah benar salah kan tidak bisa disalahkan tim SLRT kalau begitu, Pak. Tidak. Saya tidak pernah ada statement menyalahkan mereka. Tidak ada. Jadi artinya siapapun tim SLRT-nya, ayo kita bekerja ini juga mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya kearifan lokal, juga jiwa sense rasa sosial, rasa kemanusiaan itu juga perlu dipertimbangkan. Dan yang terpenting lagi juga mempertimbangkan informasi yang benar-benar detail gitu. Detail gitu ya. Dan dobit gitu ya informasinya. Jangan hanya mendengar dari tetangga itu dijadikan sebuah acuan. Ya, jadi melihat secara fisik saja. Saya sepakat kalau memang dana biaya Kesmaskin ini memang terbatas dan perlu benar-benar orang yang benar-benar tepat sasaran, Pak sepakat dengan itu. Maka dari itu saya juga pertama munculnya tim SLRT saya mendukung sekali. Pertanyaan mah. Tapi kan memang setiap hal baru itu pasti ada plus minusnya. Nah, bagaimana meminimalisir minusnya ini? Ayo kita evaluasi bersama. Nah, bagaimana yang terbaik gitu loh. Karena masyarakat Bangkalan ini sampai saat ini baru sekitar UHC BPJS itu hanya 62%-an itu. Jadi artinya masih banyak masyarakat Bangkalan yang tidak tercover oleh BPJS. Tidak mengakses atau tidak tercover? Tidak tercover. Tidak ikut apa gimana? Ya bisa tidak ikut, bisa karena miskin dulunya peserta BPJS PBI sehingga akhirnya dinonaktifkan karena tidak masuk di TKS sehingga akhirnya sekarang UHC-nya Bangkalan cuma 62%. Apa UHC? Apa itu UHC? Universal Health Coverage. Universal Health Coverage. Universal Health Coverage. Health Coverage. Ya. Oh, itu besar. Kalau bahasa istilah-istilah begitu saya sepaneng saya. Universal Health Coverage. Jadi itu yang menjadi acuan BPJS. Berapa jumlah masyarakat di Bangkalan ini yang sudah tercover oleh BPJS, entah itu yang PBI ataupun mandiri. Iya. Gitu. Jadi SLRT ini selama ini saya akan tanya. Awalnya Pak Muhi, Pak Ketua akan mendukung dengan SLRT itu. Kayaknya ini akan mengurangi bukan tugas tapi kerja-kerja sosial Bang Muhi selama ini itu yang seolah-olah yang saya lihat memang hanya DKR yang bergerak di urusan wilayah kesehatan kan gitu kan. Dengan SLRT muncul kenapa didukung? Mungkin itu akan mengurangi kerja-kerja sosial Bang Muhi kan gitu. Kemarin kok minta untuk dibubarkan tuh. Kecewakannya apanya? Kinerjanya SLRT atau gimana? Kinerja, bukan lebih kinerja itu tidak mempertimbangkan perspektif di luar sesuatu yang baku. Nah, jadi 14 kriteria jadi 8. Ini kalau kita tidak teliti dan tidak detail, itu akan dengan mudahnya orang itu tidak lolos dan tidak bisa mengakses layanan ini gitu ya Pak Muhi ya. Jadi Pak Muhi, dari pengamat Pak Muhi ini kan dari hulu sampai hilir kalau bicara urusan kesehatan, saya sangat percaya sekali dia sangat paham dan tidak hanya paham, tapi dia mengalami, menyaksikan, melihat dan setiap hari itu akan berulang-ulang kan mendapatkan informasi tentang masalah itu. Yang bisa mengakses biaya miskin selama ini
selama ini, bukan yang selanjutnya, selama ini sampai ke SLRT itu berdiri, konsisten nggak dengan 8 kriteria yang menjadi kebijakan itu? Konsisten nggak? Artinya kan ada nih salah satu contoh dari Bang Dasuki, dari satu juga dari Bang Syukur, dan itu yang dianggap tidak memenuhi kriteria kan gitu kan. Setelah ada pantauan dan juga verifikasi dari tim SLT ke bawah, ada nggak hasil SLT yang sebelumnya yang dilihat atau informasi dari Bang Muhyi yang justru bisa memasukkan orang kaya sebetulnya masuk, ada nggak? Kalau seperti itu, kalau kita bicara validitas hasil dari kerja tim SLRT ini, kita harus based on data ya. Jadi artinya nggak bisa kita memperkirakan masuk atau tidak, nggak bisa seperti itu. Jadi data yang sudah dilakukan oleh verifikasi oleh tim SLRT ini, ya kita harus lihat, harus ada data pembanding, harus ada komparasinya. Nggak bisa kita menilai, oh ini kaya atau enggak ya. Data yang ada ini kan sampai kemarin bulan Februari itu ada sekitar 250-an gitu. Atau saya rubah pertanyaan saya. Yakin nggak Bang Muhyi dengan kriteria 50/1 ini dengan 8 sebelum ini keluar ya, ini sepaneng konsisten sebagaimana yang dialami oleh Bang Syukur dan sebagaimana yang dialami oleh Bang Dasuki. Yakin nggak seperti itu? Kalau masalah yakin atau tidak, saya nggak bisa mengatakan itu secara absolut bahwa ini yakin atau tidak, nggak bisa, Pak. Karena saya harus bicara data, gitu. Data ya. Nggak bisa saya mengatakan nggak yakin atau yakin, karena saya nggak punya datanya. Cuman saya selalu berpikir positif bahwa ya, harapan saya yang sudah diverifikasi ini benar-benar qualified gitu loh. Nah, tapi ternyata di balik itu masih banyak orang-orang yang ternyata kecewa karena survei yang kurang detail. Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama dalam rangka apa? Dalam rangka pembenahan ke depan gitu loh. Saya bukan dalam rangka untuk menjadi oposisinya SLRT, enggak. Menjadi reaktif terhadap kinerja SLRT, enggak. Siapapun yang jadi SLRT saya persilahkan. Tapi mari kita bekerja itu mempertimbangkan hal-hal yang memang berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan. Begitu, Pak Ketua, saya itu sebetulnya ingin memastikan begini. Tapi kalau saya ya belajar di pengalaman, belajar dari sebelum-sebelumnya di Bangkalan ya, dan tidak hanya di Bangkalan, di mana-mana, bahwa konsistensi dari sebuah aturan itu memang agak sedikit di Indonesia secara umum. Konsistensi itu ya. Ada orang yang sepaneng sesuai dengan kriteria 8, kalau enggak coret dan macam. Ada juga yang enggak, dilonggarkan meskipun aturannya sama. Itu banyak terjadi di lain-lain tempat, di lain-lain hal gitu ya. Itu pengalaman yang ada. Nah, saya justru begini Bang Muhyi. Kalau memang konsisten dengan kriteria itu, kepada semua orang Bang, seperti itu kriterianya dan tidak dirubah-rubah. Jangan sampai ada orang yang dianggap lebih dari itu masuk, atau orang yang justru diada-adain gitu, diada-adain menurut selera dari SLRT atau menurut selera dari para yang ke bawah itu, yang memverifikasi verifikatornya. Nah, itu yang saya tidak sepakat kalau begitu, Bang Muhyi. Tapi kalau memang itu konsisten bener, itu kan bagus untuk perbaikan, Bang Muhyi. Karena memang diakui atau tidak, banyak orang kaya mengaku miskin, Bang Muhyi. Kembali lagi, Pak, ketika konsistensi itu kita mengukur tanpa data, kita tidak bisa memastikan itu. Tapi pada dasarnya, Pak, setiap kinerja itu kan tentu ada pertanggungjawabannya. Betul. Oke lah, di sini kita selamat gitu karena orangnya ini diloloskan atau karena sesuatu hal sehingga dilonggarkan. Kerabatnya kelebun atau kerabatnya, kan bisa saja begitu. Bisa saja memungkinkan. Tapi biarlah itu mungkin di sini bisa lolos. Tapi kelak tidak akan lolos itu. Begitu. Ya. Nah, makanya kalau di situ Bang Muhyi, kalau problemnya di situ, ini kan berarti ada ketidakkonsistensian. Kalau memang betul-betul mau konsistensi, semuanya konsisten, tidak boleh, siapapun tidak boleh. Kalau sudah nggak dapat, kalau tidak 8, ya tidak dicoret gitu loh. Dan itu konsisten, dikenakan kepada semua orang. Jadi kebetulan begini Pak Aliman, saya ini sempat 2 kali turun langsung bersama tim SLRT dan Dinsos ini ke Tanah Merah, Banjar itu masuk Galis mungkin, sama ke Kamal. Nah, jadi artinya kalau melihat dari situ memang
saya bilang saya mendukung tim SLRT ini. Karena sepertinya konsisten sekali. Kalau memang tidak lolos, ya tidak lolos. Yang di Banjar tidak lolos, Pak. Dia karena melihat mengacu pada parameter itu, ya tidak apa-apa. Tapi karena memang ini orangnya sudah benar-benar secara finansial tidak mampu, akhirnya dibantu dengan cara yang lain kan seperti itu. Kalau yang di Kamal ini salah satu hal yang memang secara kasat mata itu memang tidak lolos, Pak. Memang nggak lolos. Memang nggak lolos, tapi akhirnya lolos karena apa? Ada bukti konkret bahwa bukti otentik bahwa yang bersangkutan sebenarnya tidak punya rumah, tidak punya tanah. Oh, ya berarti ini kan keteledoran dari tim Nah, verifikator kalau maka begitu. dari tadi itu saya bilang, Pak, mempertimbangkan hal-hal lain secara detail. Ya, betul, Itu betul. yang menjadi standing position saya. Kenapa ini harus benar-benar terus dibenahi dan dibenahi. Nah, Jadi kalau sekarang Pak Muhi ingin mengatakan dengan kriteria yang sekarang sudah keluar lagi, itu tim SLRT masih diperlukan atau memang tidak perlu lagi? Karena mengingat kalau bicara bansos, di setiap kebijakan, di setiap program bansos, baik itu BPNT, baik itu BKH, baik itu yang lain-lain, itu sudah sepaket dengan pendamping dan lain-lain semacamnya. Masih penting nggak SLRT?